Saya Francisco Celolahi, saya dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Perang Padri. Perang Padri merupakan salah satu pertempuran yang dilatar belakangi oleh perpecahan di kalangan rakyat Minangkabau, tepatnya antara kaum Padri dan kaum adat. Pertempuran ini terjadi di daerah Sumatera Barat dan terbagi ke dalam dua periode yang terpisah, yaitu pada tahun 1821 sampai 1825 dan 1830 sampai 1837. Latar belakang Perang Padri. Perang Padri berawal sesaat setelah kembalinya 3 orang alim ulama dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Periode pertama Perang Padri, 1821 sampai 1825. Di periode yang pertama, kaum Padri menyerang pos-pos Belanda dan melakukan pencegatan terhadap patroli-patroli mereka. Pada September 1821, pos-pos Belanda di Simawang, Soli Air, dan Sipinang jadi sasaran penyerangan kaum Padri. Kala itu, dengan jumlah 20.000 sampai 25.000 pasukan, kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Pasaman menyerang Belanda di hutan sebelah timur gurun. Pasukan Belanda yang hanya berjumlah 200 orang serdadu Eropa ditambah 10.000 pasukan kaum adat melakukan perlawanan. Pasukan yang dipimpin oleh Tuanku Pasaman cukup sulit dikalahkan, hingga akhirnya Belanda memutuskan untuk mengirimkan surat ajakan berdamai. Mengetahui taktik Belanda, Tuanku Pasaman tidak menanggapi ajakan Belanda dan terus menggencarkan perlawanan di berbagai tempat. Periode kedua Perang Padri, 1830 sampai 1837. Kaum adat yang kecewa dengan perjanjian damai mulai menentang dan melawan balik Belanda. Pada periode kedua ini, kaum Padri dan kaum adat mulai bersatu. Mereka menyadari bahwa musuh yang sebenarnya adalah Belanda. Dengan kekuatan yang meningkat, kedudukan Belanda di Sumatera Barat semakin terdesak. Bahkan, Gubernur Jenderal Johannes van den Bos mengangkat Kolonel J.P. Jacob Elaut untuk mencegah meluasnya perlawanan dan kekuasaan kaum Padri. Pada tahun 1832, serangan Belanda kepada kaum Padri semakin gencar. Bahkan, mereka menyerang pos-pos pertahanan kaum Padri yang berada di Banu Hampu, Kamang, Guguak Sigandang, Tanjung Alam, Sungai Puar, Candung, dan beberapa lainnya di Agam. Adapun kekalahan pasukan Padri. Di tahun 1834, kekuatan Belanda berfokus untuk menguasai wilayah Bonjol. Hingga akhirnya pada tahun 1835, pasukan Padri mengalami kesulitan dan dipukul mundur. Pada 10 Agustus 1837, Tuanku Imam Bonjol menyatakan kesediaan berunding dengan Belanda. Sayangnya, usaha perundingan itu justru mengalami kegagalan dan memicu terjadinya peperangan lagi. Benteng Bonjol dikepung dan berhasil dikuasai oleh pasukan Belanda pada Oktober 1837. Tuanku Imam Bonjol dan sejumlah pejuang lainnya menyerahkan diri untuk menjamin keselamatan kaum Padri. Setelah menyerahkan diri, Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Ambon, dan akhirnya wafat di Manado pada 6 November 1864.